Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rohid Al-Musadat, NPM 19 12 50 16. Saya adalah mahasiswa dari Institut Agama Islam Darussalam, Martapura, Kalimantan Selatan, dan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Corak Tafsir, yaitu pengertian corak tafsir dan sejarah perkembangan corak tafsir. Yang pertama yaitu adalah pengertian corak tafsir. Dalam bahasa Indonesia, kosakata corak menunjuk berbagai konotasi, yaitu antara lain bunga atau gambar-gambar pada kain, anyaman dan sebagainya. Misalnya dikatakan corak kain itu kurang bagus, namun berkonotasi berjenis-jenis warna pada dasarnya. Misalnya dikatakan dasarnya putih, coraknya merah, dan dapat pula berkonotasi ke atas sifat yang berarti paham, macam atau bentuk tertentu. Misalnya adalah corak politiknya tidak tegas. Dalam Kamus Indonesia Arab, kosakata corak diartikan dengan launun atau warna. Kemudian menurut Nasruddin Baidan, corak tafsir adalah suatu warna, arah atau kecenderungan pemikiran atau ide tertentu yang mendominasi sebuah karya tafsir. Dari sini disimpulkan bahwa corak tafsir adalah ragam jenis dan kekhasan suatu tafsir. Kemudian sejarah perkembangan corak tafsir, yaitu corak tafsir pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa hidup Nabi Muhammad, kebutuhan tafsir belumlah begitu dirasakan. Sebab apabila para sahabat tidak memahami suatu ayat, mereka langsung menanyakan kepada Rasulullah SAW. Dalam hal ini, Rasulullah selalu memberikan jawaban yang memuaskan. Namun jawaban dan tafsirnya bukan berdasarkan pikirannya sendiri, tetapi menurut wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada perkembangan corak tafsir pada masa sahabat, pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, proses penafsiran berlanjut pada generasi sahabat. Penafsiran masa sahabat yaitu adalah dengan menggunakan metode biriwayah. Artinya para sahabat meriwayatkan tafsir dari Nabi Muhammad SAW dan sesama sahabat sendiri. Dalam arti ini, tafsir atau pendapat sahabat oleh para ulama dihukumi sebagai hadis marfu atau disandarkan kepada sahabat. Penafsiran pada masa sahabat yaitu bersifat universal atau tafsir ijmali. Penafsiran pada saat itu masih sedikit sekali terjadi perbedaan dalam memahami Al-Quran, sebab kebanyakan masih menggunakan riwayat dari Nabi dan masalah yang dihadapi. Belum ada pembukuan tafsir. Pembukuan tafsir baru muncul pada setelah abad ke-11. Kemudian pada masa tabi'in, perkembangan corak tafsir dianggap berakhir dengan wafatnya tokoh-tokoh mufassir sahabat yang dulunya menjadi guru para tabi'in, dan digantikan dengan tafsir para tabi'in kemudian. Mereka mengumpulkan semua pendapat dan penafsiran Al-Quran yang dikemukakan oleh para ulama terdahulu. Kemudian mereka terangkan ke dalam kitab-kitab tafsir seperti yang dikemukakan oleh Sufyan bin Uyainah, Ron bin Ubadah al-Basri, Abdul Ar-Razzaq bin Hammam, Adam bin Abu Iyas. Adapun karakteristik tafsir pada masa tabi'in secara ringkas dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu pada masa ini tafsir belum juga dikodifikasi secara tersendiri. Tradisi tafsir juga masih bersifat hafalan melalui periwayatan. Kemudian tafsir sudah mulai dimasuki oleh cerita Israiliyat karena keinginan sebuah tabi'in untuk mencari penjelasan secara detail mengenai unsur cerita dan berita dalam Al-Quran. Dan sudah mulai banyak perbedaan pendapat antara penafsiran para tabi'in dengan para sahabat. Tafsir di masa tabi'in ini memuat riwayat-riwayat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in dan tabi'in, dan terkadang disertai pentarjihan. Kemudian perkembangan corak tafsir pada era modern kontemporer, yaitu adalah mulai banyaknya dicetak kitab-kitab tafsir dari para ulama-ulama terdahulu, dan kemudian dicetak pula oleh para ulama-ulama Indonesia dan ulama-ulama pada era modern yang baru. Cikal bakal tafsir Al-Quran yang lahir pada abad ke-20 dan 21 banyak mendapat inspirasi dari tafsir Al-Manar. Di antara contohnya ialah tafsir Al-Maraghi, tafsir Al-Qasami, dan tafsir Al-Jawahir, karya Tantawi Jauhari. Dalam pada itu, bersama dengan upaya pembaruan Islam dan gerakan penafsiran Al-Quran di Mesir dan negara-negara lainnya, para ilmuwan Muslim di Indonesia juga melakukan gerakan penerjemahan penafsiran Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia. Di antaranya tergolong ke dalam tafsir yang berkualitas dan monumental adalah Al-Quran dan tafsirnya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Buya Hamka. Jadi kesimpulannya adalah corak tafsir yaitu adalah ragam jenis tafsir
yang memiliki sifat dan ciri khas tertentu dalam menjelaskan Al-Quran dan hadis. Perkembangan sejarah corak tafsir mengalami perkembangan dari masa Nabi Muhammad SAW sampai era modern. Dapat dilihat dari banyaknya kalangan selain orang-orang Arab yang menafsirkan Al-Quran dan hadis dari berbagai negara ke dalam bahasa mereka sendiri. Sekiranya cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.